Halo teman-teman, ketemu lagi sama Bu Indah. Hari ini Bu Indah sama Pak Fauzi ada di belakang kamera ya. Sekarang ada di mana? Coba lihat di belakang ini ada apa, kalian bisa tebak nggak? Ini adalah tempat BSF atau Black Soldier Flight. Iya betul, hari ini teman-teman kita berada di yang namanya Legowo BSF. Yuk sekarang kita ketemu sama pemiliknya. Halo Pak. Iya, ini teman-teman. Beliau bernama Pak Sigit. Beliau yang mengelola tempat BSF ini. Nah, sekarang kita mau cerita-cerita dulu sama Pak Sigit. Gimana sih BSF ini siklus hidupnya? Kemudian informasi-informasi lain yang terkait sama BSF. Yuk, kita ngobrol-ngobrol yuk. Gini ya, kalau BSF itu kan singkatan dari Black Soldier Fly. Nah, Black Soldier Fly itu kan sejenis serangga ya Mbak, serangga fungsinya itu untuk mengurai sampah. Jadi kalau tidak ada lalat atau serangga Black Soldier Fly, itu sampah itu akan sangat sulit diurai secara alami. Nah, makanya BSF atau maggot BSF itu kan fungsi di alam itu kan lalat atau maggot atau larva yang untuk mengurai sampah itu. Seperti apa siklus dari lalat BSF atau serangga BSF itu? Umurnya, pertama umurnya itu sekitar 40 sampai 45 hari, mulai dari telur sampai menjadi lalat itu 40 sampai 45 hari. Nah, terus fungsi atau apa namanya ya, siklus dari 45 hari itu dibagi 3 fase. Fase dari telur, kemudian larva, kemudian prepupa, mempunyai waktu sendiri-sendiri. Misalnya dari telur itu sekitar 3 sampai 5 hari telur itu akan menetas menjadi bayi maggot atau larva. Kemudian dibesarkan, larva itu dibesarkan selama 20 hari. 20 hari itu akan memakan sampah-sampah organik yang paling kuat. Nah, itu selama 20 hari itu. Kemudian setelah 20 hari masuk fase prepupa. Fase prepupa itu fase sudah tidak makan karena dia akan bersiap-siap untuk menjadi lalat. Istilahnya menjadi kepompong lah, jadi kepompong. Nah, itu maggot atau larva setelah umur 20 hari ke atas. Ini teorinya, tapi kan dalam prakteknya ada maju mundurnya. Itu namanya, itu biasa karena pengaruh dari makanan apa yang kita berikan atau sampah yang dia makan. Kalau proteinnya bagus, kalau nutrisinya bagus, itu dia akan cepat menjadi melewati fase-fase itu akan lebih cepat. Kalau makanannya nutrisinya kurang bagus, melewati fase-fase itu agak lambat. Tapi standar teorinya seperti itu. Yang maggot, kalau ya dari baby maggot sampai sebelum prepupa tadi itu dia tugasnya mengurai sampah. Itu kalau misal kita timbang 1 kilo maggot itu bisa mengurai 1 kilo sampah organik. Kalau misal
timbang ya. 1 kilo itu bisa terurai dalam berapa hari? Satu hari, 1 hari saja. per hari itu 1 kilo. Itu 1 kilo maggot itu bisa mengurai 1 kilo sampah organik tiap 1 hari. Nah, kita bisa bayangkan ketika sampah seberapa banyaknya kalau bisa diurai dengan maggot. Iya. Ya bisa selesai asal banyak pembudidaya maggot juga. Iya. Nah itu. Tapi khusus sampah organik kan? Sampah organik khusus harus organik. Sampah organik itu yang sampah yang bisa membusuk. Iya. Semua termasuk ada limbah restoran, limbah pasar, kotoran hewan, itu masuk kategori dari sampah organik. Kenapa manusia memilih atau membudidayakan maggot BASF itu? Karena BASF itu dia tidak membawa penyakit atau bukan perantara dari penyakit. Kenapa kok seperti itu? Karena lalat BASF itu dia hidup itu hanya untuk bertelur. Nah, kalau yang betina dia bertelur akan mati. Yang jantan setelah kawin dia akan mati. Nah, fase dari hidupnya dari kawin sampai bertelur itu hanya memerlukan waktu 5-7 hari. Jadi lalat BASF itu dia hidup hanya maksimal 7 hari. Nah, lalat dewasa itu kenapa kok terus mati? Karena lalat BASF itu dia sudah tidak mengkonsumsi makanan, dia sudah tidak makan, makanya energinya habis ketika dia bertelur, makanya dia mati. Tetapi setiap betina bertelur itu menghasilkan telur 500 sampai 1000 butir. Nah, makanya mati 1 tumbuh 1000 kan gitu. Nah, seperti itu. Karena lalat BASF itu dia tidak mungkin akan hinggap di makanan. Kenapa kok tidak hinggap di makanan? Karena lalat BASF itu hanya hinggap di dekat sampah. Harapannya apa? Dia akan meletakkan telurnya di dekat sampah. Nah, ketika nanti si telur itu menetas, harapan dari lalat itu anaknya mendapat makanan dari sampah. Mendeteksi bau sampah ya. Bau sampah itu ya macam-macam. Ada yang agak bau bangkai, ada bau pokoknya yang bau-bau sampah itu. Dia akan cenderung meletakkan telurnya di dekat bau itu. Dia pikirkan bau itu yang akan menjadi sumber makanan dari anaknya. Makanya dia tidak ada kategori khusus. Enggak. Yang penting bau. Artinya bau itu bau yang menyengat. Itu nanti bentuknya udah beda, Pak. Bentuk dari telur juga beda, lalatnya juga beda, terus semua beda. Nanti adalah yang membedakan itu. Misalnya nih dari bentuk lalat sendiri. Kalau lalat biasa itu kan cenderung pendek terus bulat. Misalnya lalat hijau itu pendek terus bulat. Itu dari fisik lalatnya. Kemudian kalau lalat BASF itu kan kecil tapi ramping. Nah, itu sudah beda. Nilai gizi itu larva dari lalat hijau itu juga mempunyai nilai gizi atau protein tinggi. Nah, akan tetapi nilai negatif dan positifnya itu yang perlu kita perhatikan. Kalau lalat hijau itu kan dia mau hinggap
atau kalau misalnya dibudidayakan ya, itu ketika nanti keluar itu kan dia mau hinggap ke makanan, jadi akan membawa vektor penyakit. Nah, dia meletakkan telurnya tidak di tempat kering, tapi di tempat sampahnya itu sendiri. Nah, ketika dia hinggap di tempat sampahnya, kemudian meletakkan kaki atau dia hinggap di makanan, akan membawa vektor penyakit. Kalau lalat BSF kan enggak. Yang membedakan itu kenapa terus kita memilih lalat BSF yang kita budidayakan. Sangat bisa, memang konsep awal saya itu kan juga memberdayakan masyarakat. Ketika masyarakat itu mau mengolah sampahnya sendiri, itu bukan nanti akan jadi nilai ekonomi. Nah, ketika masyarakat itu mempunyai sampah organik yang bisa diolah sendiri, kemudian mempunyai nilai ekonomi, itu kan akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Contohnya, kita menyiapkan satu bak, kemudian diisi bibit, misalnya nih diisi bibit dari sini, kemudian tinggal kasih makan sisa, sisa makanan dapur yang tidak habis kita masukkan. Habis itu selama 20 hari dia kan sudah menjadi larva. Dia punya ayam atau lele, tinggal kasihkan ke ayam sendiri atau lele sendiri. Bisa, mau di masyarakat itu malah lebih bagus, itu dia punya sendiri kecil-kecil untuk dimanfaatkan untuk kasih makan lele sendiri, kasih makan ayam sendiri. Akhirnya kan ayam tidak beli makan, tidak beli pakan. Lele dia tidak beli pakan. Kalau misalnya beli hanya sedikit, sudah diganti dari maggot BSF itu. Tidak harus besar, kecil, sesuai dengan kemampuan bisa. Oke teman-teman, itu tadi cerita tentang BSF. Semoga teman-teman dapat pengetahuan tentang permaculture, terutama BSF ya. Bu Indah mau mengucapkan terima kasih buat Pak Fauzi yang ada di belakang kamera. Juga terima kasih buat Pak Sigit yang menjadi resource person kita hari ini. Jadi sampai jumpa di lokasi yang lain. Dadah!